Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12, kelas 12 IPA 6. Di sini kami akan membahas persoalan yang sedang ramai dibicarakan, yaitu udara buruk mengepung ibu kota Jakarta. Di sini saya Salwa Salsabila Alfonsa absen 32 dan rekan saya Salsabila Nurkaila absen 31. Saya Sabit Semina Janet absen 33. Saya Tania Salsabila absen 34. Selamat menyaksikan. Yaitu udara buruk mengepung ibu kota Jakarta. Permasalahan ini cukup memprihatinkan karena dampak berdampak pada segala sektor kehidupan. Persoalan polusi udara yang kian memburuk masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Polusi yang terus meningkat di wilayah ibu kota Jakarta dapat membuat masyarakat rentan terpapar penyakit yang berbahaya. Berdasarkan data dari situs pemantauan udara IQ Air, indeks kualitas kota Jakarta mencapai angka 168 yang menjadikan Jakarta menduduki polusi kedua dari tingkat kota paling terpolusi di dunia. Konsentrasi partikulat mencapai hingga angka PM 2,5,9 dikali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan Badan Kesehatan Dunia. Mengutip laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, PM 2,5 adalah partikel udara di berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. Partikel PM 2,5 yang termasuk debu, jelega, kotoran, asap, dan tetesan air yang dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Sementara itu, IQ Air melaporkan bahwa polusi udara PM 2,5 adalah ancaman kesehatan terbesar di dunia. Ukurannya yang kecil membuat PM 2,5 dapat tetap melayang di dunia untuk waktu yang lama dan bisa diserap jauh ke dalam aliran darah saat terhirup. Saking buruknya udara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terdengar mengalami batuk saat berpidato dalam acara penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 8 Agustus 2023. Di hadapan anggota DPR, MPR, dan sejumlah tamu undangan, Jokowi mengenakan jas berwarna biru tua, dasi merah, dan juga peci, terdengar beberapa kali batuk pada saat berpidato. Beban ongkos medis yang harus dibayar oleh masyarakat Jakarta akibat polusi udara pada tahun ini menurut temuan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB diperkirakan lebih dari 60 triliun. Untuk pemerintah pusat, kerugian ini bisa lebih dari itu karena kualitas di Jakarta makin buruk. Itu baru Jakarta, belum lagi daerah penyangga lainnya seperti Depok, Tangerang, Bogor, dan kota-kota lainnya yang menunjukkan situasi serupa dengan Jakarta. Allah dengan tegas berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Tuhan memperbaikinya. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Meski udara terus memburuk, pemerintah belum menemukan solusi jitu untuk menanganinya. Bahkan menemukan penyebabnya pun belum ada. Baik instansi pusat maupun daerah belum seragam tentang penyebabnya. Jika melihat data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyumbang utama pencemaran udara di Indonesia ialah sektor transportasi dengan porsi 44%, disusul sektor industri 31%. Dugaan sektor transportasi memberikan andil yang cukup besar terhadap kualitas udara Jakarta, juga terkonfirmasi dari pertumbuhan produk domestik regional bruto. Sektor transportasi di ibu kota yang tumbuh paling tinggi mencapai 18,1% pada kuartal 2. Sektor transportasi sebagai biang kerok polusi udara ibu kota tentu makin mengkhawatirkan mengingat tingginya pertumbuhan populasi kendaraan bermotor berbasis fosil di Jakarta. Dalam 5 tahun terakhir, populasi mobil penumpang di Jakarta meningkat hingga 15,5% menjadi 4,13 juta kendaraan. Adapun populasi sepeda motor meningkat hingga 27,8% menjadi 19,22 juta kendaraan motor.
Artinya dengan rata-rata konsumsi BBM di Jakarta untuk motor sebesar 0,92 liter per hari dan mobil 3,9 liter per hari. Total konsumsi BBM di Jakarta bisa mencapai 17,8 juta liter per hari untuk seluruh populasi motor dan 16,2 juta liter per hari untuk seluruh populasi mobil. Dengan kondisi seperti ini, itu kondisi udara di Jakarta akan semakin parah dari sebelumnya. Ditambah lagi dengan populasi dari pabrik-pabrik yang tersebar luas di seluruh Jakarta. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi makin parahnya polusi udara Jakarta. Sebelum polusi udara baik di Jakarta maupun kota-kota lain sudah seharusnya bagi kita untuk melestarikannya. Banyak cara yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan menanam tanaman. Allah dengan tegas berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Dengan informasi yang dapat kami sampaikan, semoga mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami, maka seharusnya kita sadar akan menjaga lingkungan sebelum memperburuk keadaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat siang dan tetap semangat.